Perkebunan buah naga di Kecamatan Topai Selatan, Bintan telah menghasilkan 10 ton buah per bulan. Agar bisa tembus di pasar internasional, para petani buah naga Bintan berharap ada tambahan modal dari pemerintah. Inilah lahan perkebunan buah naga yang berlokasi di Kecamatan Topai Selatan. Perkebunan buah naga ini dibangun di atas lahan seluas 12 hektar. Saat ini sudah menghasilkan 10 ton buah per bulannya. Di perkebunan ini juga bibit buah naga bisa dihasilkan 300.000 batang dalam per tahunnya. Pemilik perkebunan ini adalah seorang warga Tionghoa, Yohanes. Menurutnya di Indonesia tanaman buah naga belum banyak dibudidayakan. Kondisi alam menjadi salah satu syarat tumbuhan ini bisa berbuah. Suburnya erupsi tanah di Bintan menjadikan Yohanes optimis. Perkebunan buah naga miliknya bisa berkembang dan mampu menembus pasar internasional. Yohanes merintis usaha perkebunannya ini selama 6 tahun. Dikatakannya untuk benih dan bibit yang dihasilkan sudah terdaftar di Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura Provinsi Riau. Sehingga hasil panen buah naga miliknya bisa didistribusikan kemana saja. Dalam undang-undang sudah diatur tentang pelabelan, dan apabila bibit yang dijual tidak berlabel akan dikenakan sanksi pidana. Yohanes menjelaskan jenis bibit untuk buah naga dalam bentuk batangan atau stik dalam sekali panen bisa mencapai 20 bibit dan setiap tahunnya bisa mencapai 6 kali panen. Artinya dalam setahun bisa menghasilkan 120 batang bibit yang dapat dihasilkan. Jika total keseluruhan hasil panen setiap tahunnya bisa mencapai 200 hingga 300.000 bibit per tahunnya. Nah, pada saat sekarang ini kita sudah berada di posisi kita ingin menjadi sebagai penyuplai bibit untuk di Pulau Riau. Oleh karena itu kita mengajukanlah surat uji keterangan mutunya agar diberikan label terhadap bibit sehingga sah menurut undang-undang bisa diperjualbelikan. Nah, itu kita ajukan dan kita sudah dapatkan surat itu untuk Januari 2011 ini sudah berjalan. Jadi harapan ke depan ini dengan bibit yang ada yang kita katakan dengan contoh barang yang ada, diharapkan masyarakat atau siapa yang mau membeli itu sudah bisa melihat sendiri tanpa kita harus memperjelaskan lebih jauh ini bibit yang kualitasnya bagaimana. Mereka bisa lihat sendiri di lapangan kan. Nah, bibit itu juga kita berikan spesifikasi yang terbaik sesuai dengan pengalaman kita selama kurang lebih 6 tahun. Nah, jadi setelah 6 tahun inilah kita nih ingin benar-benar nih secara nasional bila perlu gitu, tapi khusus untuk Kepri untuk majukan petani kita karena kita melihat potensi buah naga ini sangat besar. Hasil yang dibutuhkan oleh pemerintah konsumen swasta itu sangat besar. Berapa? Sekarang ini kita 10 ton per bulan juga itu masih jauh dari mencukupi kebutuhan. Dalam negeri? Karena ya dalam negeri, contoh gini, kita ambil contoh singkat aja. Kita ambil supermarket atau Carrefour ataupun hypermart. Satu hypermart itu sekitar permintaan hampir 2-5 ton di kota-kota besar. Nah, bayangkan kalau satu Indonesia itu ada sekitar berapa? 50 hypermart, 60 hypermart. Belum lagi Carrefournya, belum lagi Giant, dan juga toko-toko buah yang khusus. Sehingga sampai hari ini harga buah naga itu tetap stabil, tidak pernah turun seperti harga sayuran lainnya. Bahkan cenderung naik. Ya, kita jual dengan harga super seperti super A, B, dan C. Jadi super kita lepas itu ke distributor lagi ya. Kita kan produsen ya. Itu 20 super, A18, B16, C14. Sesuai dengan besar kecil buahnya itu. Nah, dari sini kita pasarkan ke mereka itu dengan catatan mereka juga kan ambil keuntungan. Jadi mereka menjual lagi sehingga jatuhlah harga di pasaran itu kisaran antara 25 sampai 45.000. Bahkan saya pernah lihat di Carrefour di Lebak Bulus itu harga udah 49.000, ataupun juga di Mall Indonesia Jakarta itu harga juga sudah sampai hampir 50 ribuan. Ini pernah kita lihat, bisa dicek di lapangan di Carrefour. Bibitnya ya? Kawan dari mana? Malaysia. Dari Malaysia. Malaysia. Jadi Malaysia karena buah naga ini kan bukan asli tanaman Indonesia kan. Nah, jadi kita waktu itu kita beli hobi pada saat itu kan Pak Mani, Pak Kian ini dia hobi nanam. Ya coba-coba, tapi ternyata terus berhasil. Berhasil terus dikembangkan terus sampai sekarang. Yang namanya buah naga yang rasanya ada manis, terus buah naga merah ini beda dengan buah naga putih, ada dua ya, jangan salah persepsi. Kalau buah naga putih sekarang harga di pasaran di supermarket hanya 15 sampai 20 ribu, paling banter pun 25 ribu. Jadi harganya jauh beda dengan yang merah. Karena menurut kajian dari ahli gizi atau kesehatan itu yang merah ini lebih banyak vitaminnya, lebih banyak namanya apa antioksidannya gitu untuk
tumbuh dia lebih bagus. Sehingga juga di samping itu untuk industri sudah mulai dipakai di kosmetik warna alami, di tekstil untuk industri untuk warna kain. Nah ini salah satu kelebihan. Dan untuk industri yang wine itu ya alkohol ya, itu mereka red wine, anggur merah itu sekarang substitusinya ganti ini. Sampai pakai anggur merah, mereka udah pakai warna dari buah naga merah. Jadi ini makanya untuk pasar-pasarnya sangat luar biasa gitu. Sehingga pengembangan ini diharapkan memang Bintan ini lebih cocok karena apa? Terpaan sinar matahari kita jauh lebih bagus dari Jawa ya mungkin ya, karena sini kan lebih lama 1 sampai 2 jam dari Jawa karena kita lebih di daerah yang lewat katulistiwa ya, tropis lebih dekat ya. Sehingga buah naga ini karena kan keluarga kaktus, dia pingin hawa yang panas. Jadi pingin hawa panas jauh lebih baik dan juga penanganannya tidak terlalu sulit karena apa? Tidak perlu disiram seperti sayur setiap hari. Nah, jadi Bintan ini memang dianugerahi kelebihan ini memang cuaca hujan yang panas yang silih bergantinya tidak begitu lama sehingga sangat cocok sekali. Jadi kalau di daerah lain ada terkenal buah naga pakai musim, sementara di sini tidak. Kita bisa lihat sendiri siklusnya, ada yang udah mulai keluar benih, keluar bunga, kemudian jadi buah, bakal bunga dan muncul lagi, buah yang masuk dari panen, dia terus siklusnya. Sehingga kita hampir boleh katakan setiap minggu kita ini panen buah naga ini. Salah satu pertama itu bersumber dari pohon induknya dulu. Ini lebih tepat sebenarnya pernyataan kan dari dinas yang memberikan labelasi ya. Namun seperti sama kita itu Atau gini lah. ya itu pengalaman kita. Bibit yang itu bibit yang bibit yang diambil dari pohon yang sudah pernah sudah tumbuh lebih dari 2 tahun pertama. Yang kedua, sulurnya itu dari yang sudah tua dan pernah berbuah. Ya, udah gitu panjangnya itu kita usahakan antara 40 sampai 50 cm itu yang terbaik. Tapi 30 cm masih dalam toleransi karena kadang-kadang ruasnya itu tidak semua panjangnya 40 cm. Ya, kemudian setelah itu baru kita tanam dan biasanya penanaman ini diharapkan langsung setelah yang disiapkan langsung ditanam aja. Ada yang membuat bedengan dulu, ditanam dulu sehingga tumbuh akar, baru dipindah ke tunas. Namun kalau untuk pengiriman jarak jauh, yang bagus itu adalah yang langsung belum ada tunasnya karena apa? Tunas muda rentan dengan patah. Nah, jadi lebih bagus langsung dia begitu dipotong. Misalnya sekarang kita ada lokasi penanaman nih, dari sini sekitar mungkin ya 10-20 kilo, ataupun mau dikirim keluar daerah. Nah itu harapannya jangan ada yang udah tunas rentan patah. Jadi langsung aja sampai sana karena bibit ini masih layak ditanam walaupun 2 minggu dibiarkan begitu. Nah jadi itu bibit yang bagus tadi itu saya katakan karena apa? Mengapa kita mulai seperti itu? Supaya cepat berbuah. Jadi ada yang nanam itu bibitnya tanam ya sampai 2 tahun nggak buah-buah ada. Karena apa? Dia belinya nggak jelas. Karena apa? Sumbernya itu dia nggak dari yang tadi dia pernah berbuah. Karena dia tidak punya pengetahuan itu kan. Tahunya dia bentuknya sebuah stek dan itu buah naga katanya. Ada tanam tapi masih muda, belum tentu dari sumber yang telah berumur 2 tahun. Nah itu akibatnya kalau belum berjual belikan di luar yang nggak jelas. Nah ke kita ini mengapa kita ajukan tadi untuk label itu dikontrol, jadi kita benar-benar menjual dengan bermutu. Yohanes menambahkan, mantan Presiden RI Yusuf Kala pernah berkunjung dan mencicipi buah naga di perkebunan miliknya ini. Tidak hanya Yusuf Kala, sejumlah pejabat tinggi di Provinsi Kepri juga telah datang di perkebunan milik Yohanes ini. Tentu Yohanes berharap pemerintah diharapkan dapat membantu para petani agar mampu mengembangkan usahanya. Ikhwanul Fahmi, TV TPI.